Baik, sambil kita menunggu slide-nya, kita mulai. Slide-nya belum datang, entah kemana. Baik, karena waktu sudah berjalan cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian Al-Arba'un Al-Usuliyah yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu dan pikiran kita agar kita bisa memahami ilmu ini dengan baik dan kita bisa mengamalkannya untuk memahami kitabullah dan sunnah nabinya. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir di pembahasan terkait dengan an-nasakh. Jadi nasakh dibagi oleh para ulama dengan beberapa i'tibarat atau beberapa perspektif. Perspektif yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwasanya di antara perspektif pembagian nasakh ini atau jenis-jenis nasakh ini ada yang namanya bi'tibaril mansukh, yang dihapus. Ini terdiri daripada 3 jenis, yaitu nasakh ar-rasm, kemudian yang kedua naskhu al-hukmi, kemudian yang ketiga naskhu ar-rasmi wal hukmi ma'an. Sepertinya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ini. Kemudian kita masuk ke bait yang ke-20. Nah, ini jenis di antara jenis-jenis nasakh dari sisi atau bi'tibar badal atau tanpa badal. Dari yang berat dan juga ringan. Jadi bait yang ke-20 ini kata muallif hafizahullah, li badalin jaza wa ghairil badal thumma ila dhi khiffatin aw athqal. Beliau mengatakan li badalin jaz. Jadi jazan naskhu li badal. Boleh katanya nasakh ini dengan badal juga tanpa ada badal. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk kalau mau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia bersedekah. Ketika sebelum menghadap Nabi mesti dalam kondisi dia telah bersedekah terlebih dahulu baru kemudian boleh menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menasakh hukum ini dengan mengatakan dalam ayat selanjutnya, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat." Ayat ini menghapus ayat sebelumnya tanpa adanya badal. Jadi yang seharusnya tadi ayat yang mewajibkan untuk menyuguhkan atau bersedekah, wajib bersedekah, ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mewajibkan seseorang membayar sedekah. Ini jenis yang mansukh tanpa adanya badal, tanpa adanya pengganti. Adapun nasakh yang ada pengganti ini contohnya, misal Allah Subhanahu wa taala mengatakan
walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini ayat menasakh ayat yang mengatakan bahwasannya iddah wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal adalah setahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrin wa 'ashra. Ini ayat menasakh ayat yang terkait dengan iddah orang yang ditinggal suaminya selama setahun. Jadi iddahnya setahun ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iddah yang lebih ringan lagi. Ini jadi nasakh ini kadang dia ada badalnya dan terkadang tidak ada badalnya. Thumma ila dhi khiffatin aw athqali. Juga terkadang nasakh ini kata beliau, kadang dari yang berat menuju yang lebih ringan atau sebaliknya. Kadang dari ringan menuju yang lebih berat. Contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pilihan untuk berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kita berpendapat bahwasanya ayat ini adalah mansukhah, berarti dahulu kewajiban berpuasa itu adalah kewajiban yang bersifat ikhtiari. Kalau dia mau, monggo berpuasa. Kalau enggak mau, bisa dengan membayar fidyah. Dan ini tentunya jauh lebih ringan. Namun kemudian ayat ini menurut sebagian ulama dinasakh dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dari hanya sebatas ikhtiar, pilihan, kini sudah menjadi tidak ada pilihan kembali. Nah, ini tentunya penghapusan hukum dari yang mudah menuju yang lebih berat. Begitu juga contohnya misalkan. Contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam surat An-Nisa itu terkait dengan orang yang berzina. Dahulu orang yang berzina itu di penjara atau disimpan di rumah sampai kemudian dia meninggal. Lalu kemudian dihapus dengan ayat kalau dia seandainya atau dengan hadis kalau seandainya orang tersebut melakukan zina, dia termasuk zina muhsan, maka hukumannya adalah dengan dirajam. Jika dia kemudian bukan termasuk orang yang melakukan zina, termasuk orang yang muhsan, dalam artinya telah menikah, maka cukup baginya dengan dicambuk juga diasingkan selama setahun. Tapi mu'allif hafizahullah tidak menyinggung tentang kondisi yang kedua. Kondisi antara keduanya. Jadi kita kadang diperintah dengan yang lebih ringan, kadang kita diperintah dengan yang lebih berat. Contoh misalkan yang diperintah dengan lebih ringan, tadi saya lupa untuk menyebutkannya dalam surat At-Taubah. Dahulu para sahabat 20 banding 100. Dahulu 10 banding 100, maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan para sahabat jadi 1 banding 2. 1
banding dua yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, ini perintah dari yang lebih berat kepada perintah yang lebih gampang sekali. Bahkan di antara contoh yang lain, kata para ulama, di antara contoh yang lebih mudah dari yang setahun menjadi 4 bulan 10 hari, seperti iddah mutawaffa. Begitu juga dulu konon katanya orang yang minum khamr itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang minum khamr itu hukumannya adalah dibunuh. Tapi kemudian diringankan dengan cukup dicambuk. Begitu juga dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Lalu kemudian Rasulullah SAW membolehkan untuk menyimpan lebih daripada 3 hari. Nah, ini dua hal. Jadi terkait dengan nasakh yang dari berat ke ringan dan dari ringan ke berat, tapi muallif hafizahullah tidak menyebutkan antara keduanya. Artinya dari yang sama, dari yang biasa yang 50 ke 50 lah bahasa kita. Yang nus ke nus katanya. Tidak disebutkan. Artinya mutasawi ini tidak disebutkan oleh muallif, padahal seharusnya menurut akal hal ini mungkin. Jadi dari yang ringan ke berat atau berat ke ringan, dan antara tengah-tengah itu dari yang sama ke sama. Contohnya adalah seperti dinasakhnya menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, ini masuk dalam kategori nasakh yang sama, tidak ada yang lebih utama. Sama saja. Jadi pindah kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian kita pindah ke Baitullahi Al-Haram. Baik, selanjutnya muallif hafizahullah mengatakan wan naskhu lil aslaini bil kitabi an wa lam yajuz naskhul kitabi bis sunan. Beliau mengatakan naskhu lil aslain. Jadi menasakh kitab dan sunnah itu dengan kitab boleh. An di sini adalah anna. Maknanya adalah zahar aw wadah, yaitu tampak jelas katanya. Jadi beliau mengatakan wan naskhu lil aslaini bil kitabi an. Jadi boleh menasakh kitabullah dengan kitabullah dan sunnah dengan kitabullah. Boleh. Baik, yang enggak boleh yang seperti apa? Walam yajuz naskhul kitabi bis sunan. Yaitu menurut sebagian ulama bahwasanya lam yajuz naskhul kitabi bis sunan. Enggak boleh menasakh kitabullah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut ulama merupakan salah satu di antara pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya kitabullah ini enggak boleh dinasakh dengan sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nah, kalau dia dinasakh dengan sunnah, berarti dia tidak sebanding dengan kitabullah. Oleh karenanya, Allah mengatakan, na'ti bi khairin minha. Dan sunnah ini tidak khair min kitabillah. Ini istidlal ulama yang mengatakan bahwasanya kitabullah ini tidak boleh dinasakh dengan sunnah. Contoh, wan naskhu lil aslaini bil kitab. Kaidah yang pertama, bahwasanya boleh kitabullah atau sunnah ini dinasakh dengan kitabullah. Contoh, naskhul kitab bil kitab.
pada pertemuan yang telah lalu sebenarnya kita telah menyinggung terkait dengan naskhul kitab bil kitab. Seperti ayat yang tadi kita jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ayat ini dinasakh oleh ayat selanjutnya, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Begitu juga terkait ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ayat ini dinasakh oleh ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi naskhul kitab bil kitab mahallu ittifaq, disepakati dan merupakan ijma' para ulama. Kecuali firqah yang memang menolak adanya nasakh dalam Al-Qur'an ini atau dalam hadis ini dengan alasan bahwasanya ini adalah bentuk bada. Artinya Allah nggak tahu kemaslahatan, baru nampak ada kemaslahatan kemudian baru, nah ini bada. Tentunya pendapat ini merupakan pendapat yang sangat-sangat jauh sekali. Kemudian naskhu as-sunnati bil kitab. Nasakh sunnah dengan kitabullah. Contohnya adalah terkait dengan haramnya seseorang menggauli istrinya di malam bulan Ramadan. Ini dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang kalau sudah masuk dalam Ramadan, di malam Ramadan itu nggak boleh menggauli istrinya, nggak boleh menggauli istrinya. Lalu dihapus hukum ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Jadi logika para ulama, kalau seandainya sunnah kitab dengan kitab itu yang sebanding, boleh, maka sunnah dihapus oleh kitab lebih utama. Kenapa? Karena kitab ini jauh lebih tinggi derajatnya. Maka sangat logis kalau seandainya sunnah ini boleh untuk dinasakh oleh kitabullah. Tapi sebagian ulama lain, tapi ini pendapat mayoritas ya. Adapun sebagian ulama lain menganggap bahwasanya sunnah ini tidak mungkin dinasakh oleh kitabullah. Karena sunnah ini tugasnya apa? Mubayyinah lil kitab. Jadi apa? Kalau seandainya dia tugasnya itu sebagai mubayyinah, sebagai penjelas bagi kitabullah, maka tidak pas, tidak logis kalau seandainya dia dinasakh. Tapi kembali kepada topik tadi, bahwasanya jika kitabullah dengan kitabullah saja boleh, maka mimbabi aula tentunya bolehnya menasakh sunnah dengan kitabullah. Kemudian juga di antaranya naskh sunnah bil kitab, yaitu berkaitan tentang tawajjuh, yaitu menghadap kiblat Baitul Maqdis ini. Kata para ulama, hukum berkiblat ke Baitul Maqdis ini sabit dengan sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatirah. Namun kemudian dinasakh oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Ila akhiril ayat. Kemudian yang kedua terkait dengan naskhul kitabi bi sunnah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan enggak boleh naskhul kitabi bi sunnah. Jika yang pertama misalkan naskhul sunnah bil kitab saja sebagian mengatakan enggak boleh, bagaimana mungkin katanya kitabullah ini dinasakh oleh sunnah? Karena Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw
nunsiha na'ti bi khairin minha. Nah, sunnah ini tidak bi khairin minha, maka nggak mungkin untuk dihapus dengan sunnah ini. Juga sunnah ini sebagai mubayyinah lil kitab. Jadi nggak bisa untuk digunakan untuk menasakh kitabullah. Nah, ini adalah pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga ini adalah pendapat Imam Haramain. Kalau seandainya ini pendapat mengatakan bahwasanya kitabullah ini tidak bisa dihapus dengan sunnah, maka kita tidak mungkin untuk mendatangkan contohnya. Karena aslan masalah ini sudah ditutup oleh beliau. Tapi kalau kita katakan kitabullah ini mungkin untuk dinasakh dengan sunnah, maka mungkin bagi kita untuk mendatangkan contoh. Misalkan terkait dengan wasiat. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyat. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini mungkin untuk dihapus dengan sunnah la wasiyata liwarithin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mengatakan sunnah kitab ini mungkin untuk dinasakh dengan sunnah. Begitu juga terkait dengan naskhul kitab bisunnah ini boleh, yaitu terkait tadi terkait dengan kasus wallati ya'tina bi wallati ya'tina astaghfirullahaladzim. Coba ada yang bisa mengingatkan surat An-Nisa wallati ya'tina bi astaghfirullah. Oh, saya lupa ya ayatnya. Innalillah. Dalam surat An-Nisa mungkin ada yang mengingatkan. Subhanallah kok. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tafadhali. Subhanallah kok. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kok saya lupa ya. Oh, ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Syahidnya fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis terkait ini. Allah Subhanahu wa taala telah hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Maka Rasulullah SAW kemudian menetapkan bagi zina muhsan ini ar-rajm. Dan bagi yang bikr, yaitu yang belum menikah, yang belum pernah menikah, baginya adalah jild dan taghribu am, yaitu dicambuk kemudian diasingkan selama setahun lamanya. Ini kalau kita mengatakan bahwasanya naskhul kitabi bisunnati jaiz. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwasanya naskhul kitabi bisunnati tidak boleh, maka tidak mungkin ada contoh yang bisa kita berikan. Naskhul sunnah bil kitab ini ada dua. Maaf, naskhul kitab bisunnah ini ada dua. Tadi naskhul kitab bisunnah al-mutawatirah. Ada naskhul kitab bisunnah bisunnatil ahad. Atau bi khabarin ahad kama yuqal. Nah, jenis yang pertama, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini dinasakh oleh la wasiyata liwaris. La wasiyata liwaris ini, dia hadis ini bimanzilati al-mutawatir. Jadi dianggap sebagai level mutawatir. Kenapa? Karena ada qarinah,
yang dimana seluruh orang ini menerima hadis tersebut. Begitu juga terkait dengan ayat yang tadi saya sebutkan, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ini dinasakh oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ahad. Coba, ini hadis ini ahad, yaitu khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sanah as-sayyibu bis sayyibi jildu mi'atin war rajm. Jadi ini contoh bahwasanya ayat yang mutawatir mungkin untuk dinasakh dengan khabar ahad. Begitu juga sebagian ulama memandang bahwasanya Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Ini ayat ini katanya sebagian ulama memandang ayat ini mansukh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan kulli dzinabin minas siba' yang bertaring, wa an kulli dzi mikhlabin minat thair yang punya cakar. Nah, ini hadis ini maknanya jauh lebih luas dibandingkan dengan ayat yang tadi yang seolah membatasi bahwasanya yang haram itu hanya pada darah, juga kepada bangkai, dan juga kepada daging babi. Padahal yang diharamkan yang lainnya juga ada. Contoh seperti hewan-hewan yang bertaring. Begitu juga terkait dengan burung yang memiliki yang bercakar seperti elang dan sejenisnya. Lalu beliau mengatakan setelahnya wa fit tawaturi bil ahadi hadhal wa ma baqi min suwarin fihi yahil. Wa fit tawaturi bil ahadi hadhal ay mana'. Jadi beliau menganggap bahwasanya enggak boleh menasakh tawatur dengan hadis ahad. Jadi hadis yang mutawatir enggak boleh dihapus dengan atau dinasakh dengan hadis ahad. Kenapa? Karena ahad ini kekuatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan hadis mutawatir. Karena nggak mungkin yang qat'i dikalahkan dengan yang dhanni. Mutawatir ini qat'i kata beliau. Sedangkan ahad ini dhanni. Maka ketika terjadi ta'arud, nggak mungkin dimenangkan yang ahad ini atas yang qat'i. Oleh karenanya beliau mengatakan wa fit tawaturi bil ahadi hadal. Hadal ay mana'a, melarang. Wa ma baqi min suwarin fihi yahil. Adapun selain daripada itu, selain daripada yang saya sebutkan ini, yaitu nasakh tawatur dengan ahad, maka yang sisanya itu boleh. Jadi nasakh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad ini ada beberapa kondisi. Pertama, naskhu tawatur bit tawatur berarti boleh. Naskhu ahad bit tawatur berarti boleh. Atau naskhu ahad bi ahad berarti boleh. Enggak lepas dari 4 kondisi tadi. Naskh mutawatir dengan mutawatir berarti boleh. Mutawatir dengan ahad enggak boleh. Ahad dengan mutawatir boleh. Ahad dengan ahad boleh. Berarti dari 4 kondisi ini hanya satu kondisi yang tidak dibolehkan oleh Imam Haramain rahimahullah, yaitu menasakh mutawatir dengan ahad. Namun kalau sebaliknya, menasakh ahad dengan mutawatir dibolehkan.
Namun sebelum itu kita ingin tahu apa sih arti tawatur. Tawatur itu dalam bahasa yaitu bimakna at-tatabu, berjejer, bergandengan, berbarengan. Wa fil istilah wa ma rawahu jam'un an jam'in yu'manu tawatuhum 'alal kadhib. Ini definisinya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang dari segolongan orang yang yang mustahil mereka bersatu untuk melakukan kebohongan. Makanya dalam mutawatir ini tidak disyaratkan orang yang menyampaikan khabar itu adalah seorang muslim atau seorang yang adil. Siapa saja. Karena mereka nggak ada kepentingan di sana. Wal ahad huwa ma lam yablugh haddu tawatur. Jadi yang tidak sampai kepada derajat tawatur ini dinamakan sebagai hadis ahad. Baik, kita akan berikan beberapa contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas contoh yang ada ini sebenarnya terkait dengan hadis ahad dihapus dengan hadis ahad. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan gini, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Hadis ini hadis ahad, mungkin untuk dihapus dengan hadis yang semisalnya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan gini, "Idza ra'aitumul janazata faqumu laha hatta tukhlifakum au takhlufakum au tudha." Jadi kalau kita lihat jenazah ini hadir jenazah, maka kita nggak boleh untuk duduk kecuali sampai jenazah tersebut hilang dari pandangan kita atau dia sudah terkubur. Kalau sebelum, maka kita tidak boleh untuk duduk. Nah, ini banyak mayoritas kaum muslimin ketika mengantar jenazah, mereka kadang buru-buru untuk duduk. Adabnya dalam hadis ini, bahwasanya mereka hendaklah untuk berdiri sampai kemudian jenazah tersebut tidak nampak lagi. Namun, hadis ini yang memerintahkan kita untuk berdiri, ternyata dinasakh oleh hadis Ali radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan anna Rasulullah sallam kana yaqumu fil janaiz thumma jalasa ba'du. Katanya Nabi sallam betul dahulu kalau ada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya akan berdiri. Tapi kemudian Rasulullah sallam dalam satu kondisi didapati beliau oleh Ali radhiyallahu an sebelum jenazah tersebut dimasukkan dalam liang lahatnya atau nampak gitu, ternyata beliau telah duduk. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut dinasakh oleh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Atau juga terkait dengan hadis yang Nabi SAW melarang untuk menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari, kemudian Nabi SAW membolehkan. Ini terkait dengan nasakh hadis ahad dengan hadis ahad. Adapun hadis yang ahad dinasakh mutawatir, hampir susah sekali kita mendapatkan contohnya ini. Begitu juga hadis mutawatir dinasakh dengan hadis ahad, juga sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Mayoritas yang ada, yang sampai kepada kita, itu adalah terkait dengan hadis ahad, dinasakh dengan hadis ahad atau yang semisalnya. Kita masuk ke bait yang selanjutnya. Wal jam'u in ta'aradan nutqani fi zahirin aula ladal imkani. Nah, kita masuk dalam pembahasan ta'arud. Ta'arudul adillah sekarang. Ta'arud al-adillah. Apakah mungkin terjadi yang namanya kontradiksi antara wahyu ini? Mustahil.
nggak mungkin terjadi kontradiksi antara wahyu karena bersumber dari yang satu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kontradiksi ini muncul menurut pandangan siapa? Pandangan mujtahidin. Namun fi waqi'il amr, pada realitanya sebenarnya tidak ada yang namanya kontradiksi. Baik, ta'arud ini apa sih arti dalam bahasa? Kata ta'arud ini kan diambil dari kata tafa'al. Diambil dari wazan tafa'al. At-tafa'ul. Jadi ada timbal balik. Jadi nggak mungkin orang sendiri. Mesti dia memerlukan memerlukan objek lain. Ada dua pelaku gitu. Maka ta'arud ini mesti alal aqal itu terjadi pada dua dalil. Nggak mungkin terjadi pada satu dalil ta'arud itu nggak mungkin. Mesti harus ada lawannya. Karena dia diambil kata ardo ya'ridu ardon. Seolah-olah satu dengan yang lain saling berhadapan nih. Nah, ta'arud itu satu dengan yang lain saling berhadapan. Oleh karenanya, kata para ulama ketika mendefinisikan ta'arud, yaitu taqabulud dalilain ala sabili al-mumana'ah. Jadi, dua dalil yang saling berhadapan yang ala sabilil mumana'ah katanya. Yang satunya saling menolak. Dia tidak mau menerima dan juga dia nggak mau menerima. Artinya kedua-duanya mempertahankan posisinya. Saling menolak terhadap pendapatnya atau terhadap dilalahnya. Masing-masing memiliki dilalah tersendiri dan tidak mungkin untuk disatukan. Inilah yang namanya ta'arud. Lalu an-nutqan maksudnya adalah baik itu kitabullah atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa terjadi pada dilalah yang am. Jadi ta'arud ini mungkin pada nas ini terjadi, misalkan ayat ini am, ayat ini am. Seperti kasus apa? Haramat al-jam'u baina ukhtain. Al-jam'u bainal al-ukhtain. Yaitu mengumpulkan dua wanita dalam satu pernikahan, yaitu dua saudari dalam satu pernikahan. Ini kan terjadi khilaf kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya antajma'u bainal ukhtani illa ma salaf. Dalam ayat ini ada larangan. Namun dalam yang lain menunjukkan boleh. Au ma malakat aimanukum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dalam ayat ini. Au ma malakat aimanukum. Nah, ini budak wanita ini dia dua bersaudari seandainya. Ini dalam keumuman ayat ini dibolehkan untuk menikahinya atau menggauli. Tapi kalau dalam ayat yang lain, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, enggak mungkin katanya. Ini larangan. Ini juga bersifat umum, baik dia adalah wanita yang merdeka, baik dia wanita yang budak atau wanita budak, keduanya sama dalam ayat ini. Makanya sampai Utsman radhiyallahu an mengatakan ahallathumal ayah wa harramathumal ayah katanya. Dibolehkan oleh ayat dan juga diharamkan oleh ayat yang lain. Jadi ta'arud ini terkadang terjadi pada am dengan am. Nah, kalau seandainya ta'arud ini terjadi antara am dan khas, bagaimana sikapnya para ulama dalam hal ini? Kalau mazhab Syafi'i memandang bahwasanya seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, wal jam'u in ta'arada an-nutqani fi zahirin aula ladal imkani. Kalau seandainya terjadi ta'arud antara am dan khas atau am dengan am gitu. Ketika dia mampu untuk dijamak dalam artian mungkin untuk diamalkan keduanya, maka kita mengambil sikap ini.
Karena apa? I'malu dalilain aula min ihmalihi. Mengamalkan dua dalil lebih baik daripada meninggalkan. Makanya ulama ketika bicara tentang ta'arud, sikap yang pertama adalah al-jam'u ini. Contoh misal, tadi kita telah sebutkan terkait dengan jenis yang pertama. Ta'arud dalam ini umum, ini juga umum. Dan keduanya ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Nggak mungkin ketemu. Inilah yang namanya mumana'ah. Namun kalau seandainya antara umum dengan khusus, gimana caranya? Tapi kadang umum dengan umum, saya berikan contoh yang lain. Misalkan terkait syahadat. Nabi SAW pernah mengatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhadun wala yustashhadun. Katanya. Nabi SAW menyebutkan ini dalam ma'aridhiz dzam. Yaitu, thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhadun wala yustashhadun wa yakhunun wala yu'tamanun. Artinya mereka ini orang-orang yang dicela oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka memberikan kesaksian padahal mereka nggak diminta. Ini bersifat umum. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'ala. Yaitu orang, dan di sini hadis yang kedua menunjukkan bahwasannya orang yang terbaik, saksi yang terbaik adalah saksi yang menunaikan kesaksiannya sebelum dia diminta. Ini ada kontradiktif dari sisi makna, kata para ulama. Yang pertama, nampak kok dia seperti mencela. Yang kedua, memberikan makna pujian. Macam mana kita untuk menggabungkan dua makna ini agar bisa diamalkan, katanya. Maka mereka melakukan sebuah usaha. Yang pertama, mereka katakan, kata para ulama, fayadhhar ala hadha at-ta'aruf fahamal al-ulama al-awwal ala al-mubadarah ila syahadah qabla su'aliha, katanya. Yang pertama itu yang dicela adalah orang yang tergesa-gesa untuk memberikan kesaksian sebelum dia minta. Ma'ilmi man lahu syahadah biha, yaitu dengan orang yang orang yang punya syahadah kepentingan ini tahu hal ini. Sedangkan yang kedua terkait dengan orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah terkait dengan asyahid alladzi la yakunul masyhudu lahu aliman bihi, yaitu orang yang yang butuh kepada kesaksiannya ini orang dia nggak tahu, katanya. Dan dia pun melakukan itu agar orang yang punya hak tersebut mengetahui kalau itu adalah haknya. Adapun yang pertama tadi, saya ulangi, yaitu terkait dengan orang yang tergesa-gesa melakukan atau memberikan kesaksian, dan orang yang punya kepentingan ini tahu orang ini. Nah, orang yang seperti ini sebelum dia diminta, kata Nabi SAW, ini orang yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua terkait dengan ta'arud antara am dan khas, menurut Syafi'i adalah humilal am alal khas, atau al khas yaqdi alal am. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi makna umum tersebut dibawa kepada makna khas. Contohnya misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi masaqatis sama al ushru. Lalu Nabi SAW mengatakan laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Menurut mazhab Syafi'i, ini makna umum mengharuskan orang bersedekah. Baik itu banyak, baik sedikit harus dikeluarkan segitu. Tapi dalam hadis yang lain, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Dibatasi nisabnya khamsatu awsuq. Maka Imam Syafi'i mengatakan enggak, keumuman yang pada dalil tersebut
dibawa kepada kekhususan dalil yang kedua ini. Jadi keduanya bisa diamalkan. Jadi maksudnya seseorang wajib untuk mengeluarkan 10% dari total panen yang dia peroleh itu ketika telah sampai kepada khomsah ausuk, 5 wasak. Kurang daripada itu dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik, mungkin untuk terjadi ta'arud antara khos dengan khos. Nah, ini bagaimana? Maka kalau kita tahu bahwasanya ada tarikhnya, ini kan khos dengan khos. Nabi SAW pernah mengatakan ini, ma fauqal izar. Jadi apa yang boleh dilakukan suami kepada istrinya yang sedang haid. Nabi katakan ma fauqal izar. Ini kasus khos. Yaitu yang di atas, di atas sarungnya. Yang dibolehkan untuk didekati. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh melakukan segala hal kecuali satu tempat saja yang nggak boleh untuk didekati gitu. Ini dalam satu kasus, yaitu terkait dengan menggauli wanita yang sedang haid. Nah, ini dua khobar ini satu kan membolehkan, satu nggak membolehkan. Kalau yang tidak bolehkan hadis yang pertama tadi, ma fauqal izar. Jadi nggak boleh bermain-main dengan yang di bawah. Tapi kalau hadis yang kedua, isna'u kulla syai'in illa nikah, boleh. Maka bagaimana cara mengkompromikan ini? Sedangkan mungkin ada yang mengatakan saya nggak tahu ini mana yang lebih dahulu. Kalau orang mengklaim bahwasanya hadis yang pertama lebih dahulu, maka mungkin untuk dinasakh. Tapi kalau keduanya orang tidak tahu ini mana yang lebih dahulu, maka ulama mengambil sikap yaitu tawakuf sampai kemudian ada dalil. Tapi sebagian ulama ada yang berusaha untuk mengamalkan hadis ini dengan dalil khariji, yaitu dalil eksternal. Jadi misalkan ada yang mengatakan kenapa hukumnya apa yang mengatakan haram ini membawanya karena sebab ihtiyat, kehati-hatian. Sebagian mengatakan boleh karena juga menggunakan kaidah yang lain. Bahwasanya hukum asal bagi wanita yang telah dinikahi adalah mau diapakan boleh kan gitu. Dia diapakan aja boleh gitu. Yang dilarang hanya mendekati tempat tersebut. Yang selain itu monggo. Nah, ini dia memandang dengan dalil A, sedangkan yang B memandang dengan dalil misalkan lainnya. Baik, kita masuk ke bait yang selanjutnya, yaitu bait yang ke-24. Aula fanaskhun ba'da dzaka yakfu in ulima at-tarikhu thumma al-waqfu. Ternyata sebelum kita maaf, tadi kayaknya ada yang kelewat ya. Enggak, betul. Wal jam'u in ta'arada nutqani fi zahirin aula ladal imkani. Jadi daf'ut ta'arud, cara untuk mengatasi kontradiksi antar dalil, cara yang pertama yaitu dengan metode jama'. Baik, kalau seandainya metode yang pertama ini tidak mungkin, lalu beliau menyodorkan solusi yang kedua. Aula, yani la yumkin al-jam'u bainahuma. Tidak mungkin katanya, udah capek kita cari pembenaran untuk menjamak, ternyata tidak sampai juga. Maka beliau mengatakan solusi yang kedua adalah fanaskhud. Ba'da dzaka yakfu, ya'ti ba'dahu. Maka cara yang kedua adalah menasakhnya katanya. Tapi ada syarat kalau kita ingin melakukan nasakh ini, in ulimat tarikhu. Kalau tahu mana yang lebih dahulu, mana yang datang akhiran. Kalau nggak tahu,
Berarti nggak mungkin kita untuk melakukan amaliyat nasakh ini. Maka kita lompat kepada metode yang ketiga, summal waqfu, yaitu tawakuf. Ya udah, kita tawakuf, tidak mengamalkan A, tidak juga mengamalkan B. Kecuali nanti ada dalil yang menguatkan salah satunya, baru kemudian kita akan mengamalkannya. Seperti contoh yang telah kita sampaikan baru saja terkait dengan menggauli wanita yang sedang haid tadi. Bagaimana caranya? Baik, masuk ke bait yang ke-25. Wahmil lima amma ala ma khussa amma idza umumu zaini nussa ma'a khususin lahuma fa kullu nassin min zaini bisyatri min al-akhari khus. Kata beliau, ma'a khususin lahuma fa kullu nuss min zaini bisyatri min al-akhar khus. Beliau sampaikan di sini, wahmil lima amma ala ma khussa, katanya. Kalau seandainya ada dalil, ada ta'arud antara umum dengan khusus, bagaimana caranya? Maka beliau menjelaskan di sini metodenya. Maka bawalah makna umum tadi kepada makna yang khas tadi, yang khusus. Tapi amma idza umumu zaini nussa, jadi kalau seandainya kedua dalil ini mengandung makna umum, amin wajhin wa khas min wajhin. Itu maksudnya ma'a khususin lahuma. Amma idza umumu zaini nussa. Jadi jika dalam umum ini ternyata dalam dua dalil ini ternyata kedua-duanya mengandung makna umum. Ma'a khususin lahuma. Terus ternyata juga dari dua dalil ini mengandung makna khas. Kalau dalam istilah lain kita sebut amin wajhin, khas min wajhin. Yaitu umum maknanya dari satu sisi dan khas dari sisi yang lain. Lalu bagaimana cara sikap kita untuk mengatasinya? Maka beliau mengatakan fakullu nas min zaini bisyatri minal akhari khus. Jadi setiap nas ini katanya yang umumnya dibawa kepada makna khas di dalil yang lain. Yang khas, yang umum di dalil yang kedua dibawa kepada makna khas di dalil yang pertama. Itu maksud daripada bait yang kedua ini. Fakullu nas min zaini, yaitu dua dalil tadi, bisyatri minal akhari khus. Jadi min zaini, yaitu ada dua dalil ini, setengahnya minal akhar, khus minal akhar, ditaksis dengan dalil yang lainnya. Jadi yang dalil yang pertama ditaksis dengan dalil yang kedua, keumuman yang kedua ditaksis oleh dalil yang pertama. Jadi dalam dua kaidah ini atau dalam dua bait ini muallif menyebutkan bahwasanya kalau Anda mendapati lafal am dalam sebuah dalil lalu mendapati masalah yang sama dalam dalil yang lain disebutkan secara khusus, maka bawalah dalil tersebut kepada makna khusus. Tapi kalau seandainya ada dua dalil, satunya mengandung dua sisi khusus dan sisi am, maka dalil yang kedua, keumuman dalil yang pertama ditaksis dengan dalil yang kedua, dan keumuman dalil yang kedua ditaksis dengan dalil yang pertama. Itu singkatnya. Baik, contoh. Nah, ini juga perlu antum ketahui contohnya. Kalau contoh yang pertama tadi sudah sempat kita singgung, yaitu terkait dengan fima saqatis sama al-usyr. Ya enggak? Maka kita tidak ulangi kembali. Tapi yang kedua ini penting ini.
terkait dengan al-am min wajhin wal khas min wajhin. Am dari satu sisi dan khas dari satu sisi lain. Saya berikan contoh yang sering saya dulu kadang berikan contohnya adalah terkait dengan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan, "Bima ma'na idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'." Hadis ini terkait dengan waktu itu bersifat umum. Namun terkait dengan salat dia bersifat khusus. Itu salat tahiyatul masjid. Jadi dia amin wajhin terkait waktunya, namun khas min wajhin yaitu terkait tentang ibadah yang dia lakukan yaitu salat tahiyatul masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk salat di 3 waktu, ba'dal fajr, ba'dal asr, dan kubail maghrib. Ba'dal asr, ba'dal fajr, maaf, ada 5, maaf, ada 5. Ketika setelah fajar, ketika matahari akan meninggi, maksudnya ketika dia akan terbit, pas akan terbit, itu kita dilarang sampai kemudian satu astagfirullahaladzim. Saya kok jadi lupa. Bahasa Indonesianya apa itu? Naik satu astagfirullah. Jadi matahari itu setelah akan naik, yaitu ketika akan sholat duha itu jatuhnya setelah matahari syuruk, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi ketika dia akan syuruk juga dilarang, tapi setelah syuruk baru kemudian kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian ketika matahari tergelincir, ketika setelah asar dan matahari akan terbenam. Ini waktu-waktu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Ini disebutkan secara umum dari sisi perbuatan yang dilarang ini bersifat umum. Namun dari sisi waktu dia bersifat khusus. Dari sisi waktu dia adalah khusus. Maka dalam mazhab Syafi'i, keumuman dalil tadi, misalkan dalil tentang perbuatan yang dilakukan, ini ditaksis dengan salat tahiyatul masjid. Jadi seolah Nabi SAW mengatakan gini, dilarang untuk melaksanakan salat nawafil apapun bentuknya di waktu-waktu ini kecuali salat tahiyatul masjid. Nah dalam hadis tadi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka', seolah mengatakan gini, dari sisi waktu ini dari sisi perbuatan khas dia kan, namun dari sisi waktu tidak bersifat umum, bersifat umum. Nah dari keumuman ini seolah dia katakan boleh melaksanakan sholat apapun dibolehkan kecuali di waktu-waktu yang dilarang, yang sebagaimana disebutkan atau dalam hadis yang kedua tadi. Baik, yang selanjutnya bait yang ke-27, al-ijma'u hujjatun ala asrin tala. Al-ijma' hujjatun ala asrin tala mun'aqidun fi ayyi waqtin hasala. Al-ijma' dalam bahasa diartikan sebagai al-ittifaq wal azm. Namun makna yang paling dekat dengan ijma' di sini adalah ittifaq. Karena ittifaq nggak mungkin terjadi kecuali dengan 2 orang minimal. Adapun azm mungkin terjadi pada dirinya sendiri. Sedangkan ijma' itu ittifaq jami'il mustahidin, karena nggak mungkin katanya terjadi ittifaq dari pribadi sendiri. Jadi azm itu tidak masuk dalam kategori ijma'.
Jadi makna yang paling dekat dengan ijma adalah ittifaq di sini. Sedangkan istilah didefinisikan oleh Imam Haramain sebagai ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil hadithah. Jadi kesepakatan ulama ahli al-asr. Di sini masa kapan saja, baik itu zamannya sahabat, baik itu zamannya tabi'in, baik tabi'ut tabi'in, baik juga setelahnya. Baik di zaman saat ini, kalau seandainya para ahli ulama mujtahidin di zaman ini bersepakat pada sebuah hukum, maka itu setelah mereka sepakat, otomatis itu menjadi hujjah, menjadi ijma', maka tidak boleh siapapun dia untuk menyelisihi dalil tersebut. Al-ijma'u hujjatun ala asrin tala. Jadi ijma' ini ketika telah terjadi di sebuah masa, maka dia menjadi hujjah kepada masa selanjutnya. Dalam artian, kalau sudah terjadi maka ya sudah. Ini tidak boleh diotak-atik lagi ijma' ini. Masa selanjutnya itu tinggal nerima saja. Tidak boleh dia menyelisihi ijma' tersebut. Lalu munaqidun fi ayyi waqtin hasala, yakni hasala hadzal ijma' fi ayyi waqtin, di kapan saja terjadi orang sepakat pada sebuah hukum syar'i, maka ketika itu langsung menjadi sebuah ijma', tidak harus menunggu yang namanya matinya ahli ijma' baru kemudian terjadi ijma', enggak. Karena nanti akan masuk dalam jenis apakah inqiradul asr itu menjadi syarat sahnya ijma', artinya matinya ahli ijma' ini dulu ditunggu katanya. Kalau dia mati semua, baru kemudian terjadi itu ijma'. Kata para ulama, hal ini enggak. Tidak menjadi syarat, nanti disebutkan oleh Imam Haramain. Baik. Ijma' ini apakah ada beberapa i'tibar, ada beberapa jenis berdasarkan iktibar tertentu, perspektif tertentu. Ada sebagian ulama membagi ijma' ini dengan perspektif tasrihil mustahidin. Jadi para mustahidin ini menyuarakan hukumnya atau tidak menyuarakannya. Itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama ada yang namanya al-ijma' as-sarih. Nah, ini jadi seluruh kalangan mustahidin menyuarakan. Kalau dalam DPR mungkin semuanya memberikan suara gitu. Semuanya berkomentar dan mereka sepakat pada sebuah hukum. Nah, ini namanya al-ijma' as-sarih atau al-ijma' al-qawli. Nah, menjadi pertanyaan, ijma' kayak gini itu banyak nggak ada dalam syariat kita? Ijma' yang seperti ini nih, banyak nggak kira-kira dalam syariat kita? Maka kata para ulama, ini seperti kita mencari jarum di tengah jerami. Sulit sekali kita mendapatkan ijma' yang sharih ini. Jadi kalau antum cari sebuah statement bahwasanya seluruh ulama di zaman tertentu semuanya menyatakan, menyuarakan bahwa sehukum A adalah A, misalkan hukum A hukumnya haram atau halal, maka itu hampir sangat-sangat sulit sekali antum dapatkan. Bahkan mungkin kalau nggak berlebihan, ijma' yang seperti ini hampir nggak ada. Lalu ijma' yang sampai kepada kita yang banyak sekali dibikin oleh para ulama. Ada yang bikin, misalkan Ibnu Hazm punya karya tentang ijma'. Kemudian juga ijma' punyanya siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ibnul Munzir punya juga ijma'. Itu ijma' yang seperti apa? Itu semuanya adalah ijma' yang terkait dengan ijma' sukuti. Ijma' yang bersifat sukuti. Bahkan
sebagian ijma' yang diklaim pun itu masih perlu untuk dikoreksi. Makanya sekarang ada risalah ilmiah yang cukup luar biasa yang meneliti dan menelusuri terkait dengan ijma' ini. Menelusuri semua terkait dengan ijma'. Kitab ini kurang lebih ada 10 jilid besar-besar semuanya itu. Bisa antum baca. Nanti di sana setidaknya antum mendapatkan informasi. Apakah ini ijma' beneran atau fihi khilaf atau tidaknya. Nah, itu kitab yang disusun oleh mahasiswa doktoral kalau nggak salah. Jadi ditelusuri seluruh ijma' yang sampai kepada kita. Di seluruh kitab yang ada. Baik dari kitab yang sudah mengkhusus untuk ijma', baik juga dari kitab-kitab syarah atau yang tidak khusus dari yang memberikan tansis atau menyebutkan ijma'. Itu bagus. Bisa antum jadikan rujukan. Alhamdulillah gratis bisa di internet antum ini kan. Di download lah. Jadi ijma' sukuti nanti akan disebutkan oleh Imam Haramain definisi tentang ijma' sukuti. Intinya ijma' sukuti itu adalah sebagian ulama mujtahidin itu menyatakan pendapatnya, sedangkan sebagiannya itu diam. Tapi dengan syarat pendapatnya ini populer. Jadi pendapatnya ini tersebar di mana-mana. Yang ini yang membedakan antara ijma' sukuti dan qaulus sahabi. Nah, ini yang membedakan antara ijma' sukuti dan qaulus sahabi. Kalau qaulus sahabi itu perkataan seorang sahabat dan diamnya sebagian yang lain, akan tetapi pendapat ini enggak tersebar luas. Berbeda dengan ijma' sukuti yang dia memiliki pola tersebar luas di mana-mana terdengar, cuman diam aja yang lainnya. Nah, ini makanya sebagian ulama seperti Ghazali, mazhab Syafi'i pada umumnya itu sebagiannya menganggap bahwasanya ijma' sukuti ini adalah ijma' la yuhtajju bihi. Ijma' yang tidak menjadi hujjah. Sehingga ini juga dikatakan di antara salah satu pendapat Imam Syafi'i. Karena di antara lazim kalam beliau yang menunjukkan la yunsabu ila sakitin qaulun. La yunsabu ila sakitin qaul katanya. Tidak mungkin kita menyandarkan sebuah pendapat kepada orang yang diam. Karena orang diam ini nggak diketahui apa maunya katanya. Jadi ada kemungkinan ihtimalat yang begitu banyak. Sehingga ijma' sukuti ini enggak hujjah. Ini pendapat Ghazali dan juga sebagian yang lain mengatakan ijma' sukuti ini enggak hujjah. Kalau gitu, kalau seandainya ijma' sukuti ini enggak hujjah, bayangkan. Antum yakin ada ijma' ini? Kalau ijma' sukuti ini enggak ada. Udah kitab-kitab yang menukil ijma' itu semuanya adalah ijma' yang enggak sabit. Khilaf semuanya, enggak akan tercapai atau terjadi ijma'. Jadi seolah ijma' ini hanya semacam teoritis semata yang tanpa tidak ada nyatanya. Kalau kita menolak ijma' sukuti, ijma' sharih susah sekali ini juga dibuktikan. Ada masalah yang seluruh mujtahidin di muka bumi ini bersatu mengatakan A. Susah sekali juga. Yang memungkinkan adalah ijma' sukuti saja. Dan ini yang terjadi di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara kasus yang terjadi zaman Nabi, di zaman sahabat yang dikategorikan ijma' sukuti adalah seperti misalkan Abu Bakar radhiyallahu an memerangi yang murtad. Itu beliau berpendapat dan semuanya kemudian mengiyakan. Begitu juga terkait dengan pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu juga terkait dengan ahad, menyerahkan jabatan kepada Umar radhiyallahu untuk melanjutkan estafet kekhalifahan, dan semua sahabat diam. Nah, ini menunjukkan ijma' sukuti semua.
Kalau seandainya mereka mengingkari, pasti mereka nggak akan diem, gitu. Karena para sahabat mereka la yakhafuna fillahi laumata laim, nggak takut siapapun yang ngomongin itu, sahabat nggak takut, gitu. Oleh karenanya ijma' sukuti ini menurut qaulur rajih adalah ijma' yang dijadikan sebagai hujjah. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri ketika beliau ditanya, beliau membicarakan tentang ijma' dan ijma', lalu beliau berdalilkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa. Tapi kata ulama mazhab Syafi'i sendiri, Amidi sendiri mengomentari istidlal ijma' dengan dengan surat ayat dari surat An-Nisa tersebut, katanya istidlalnya kepada madlul atau wajhul dilalahnya kepada madlul ini dhaif katanya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayat menurut Amidi rahimahullah dalam Ihkam. Ayat ini tidak cukup kuat menunjukkan akan pondasi adanya ijma', kata beliau. Tidak cukup kuat. Baik, ada jenis yang ketiga, yaitu ijma' ad-dhimni. Al-ijma' ad-dhimni. Mungkin tidak populer di sebagian kita mendengar yang namanya ijma' ad-dhimni. Gambaran ijma' ad-dhimni ini, yaitu ketika ulama terjadi khilaf. Misalkan khilaf terhadap 2 qaul atau 3 qaul. Itu menunjukkan bahwasannya mafhumnya mereka sepakat bahwasannya yang keluar daripada 3 pendapat ini adalah pendapat yang batil. Nah, itu maksud dari al-ijma' ad-dhimni. Atau ini mirip sebenarnya dengan masalah ihdas qaulin salis. Ihdas qaulin salis. Jadi kalau seandainya ulama berbeda pendapat dalam 2 pendapat, apakah boleh seseorang datang belakangan ini untuk memunculkan pendapat ketiga? Nah, mayoritas ulama mengatakan nggak boleh, karena itu sama saja mengatakan bahwasanya mereka keduanya ini batil, sedangkan dialah yang benar gitu. Dan ini nggak boleh katanya. Baik, ini dari sisi pernyataan. Jadi pembagian ijma' berdasarkan pernyataan para mujtahid atau tidaknya. Kemudian ada pembagian ijma' dari sisi kekuatan dilalahnya. Oh, kurang 15 menit katanya. Kekuatan dilalahnya. Nah, ini dibagi jadi 2, yaitu ijma' qat'i dan ijma' dhanni. Adapun ijma' qat'i itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus dinyatakan oleh para mujtahidin dengan harus dinyatakan oleh seluruh mujtahidin. Yang kedua, harus ijma' tersebut sampai kepada kita dengan sanad yang mutawatir. Coba bayangkan ini. Ijma' qat'i. Syaratnya sangat berat. Harus ada pernyataan dari seluruh ahli ijtihad. Kemudian yang kedua, sampainya kepada kita harus dengan cara mutawatir. Jadi kalau seandainya salah satu daripada syarat ini tidak ada, maka dia jatuh kepada ijma' jenis yang kedua, yaitu ijma' dhanni. Maka kalau antum dapati dalam kitab-kitab fikih itu orang ittafaqal ulama ala aqdil ijarah, ittafaqal ulama ala tahrimil mut'ah, ittafaqal ulama ala kada wa kada. Ini semua adalah ijma' dhanni. Ijma' dhanni. Baik.
Kita ambil bait yang ke-28 ke-29 dengan singkat. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan bait yang ke-30. Kemudian beliau mengatakan tsumma inqiradul asri laisa yushtarat wa anqada al-ijma'u bil qawli faqat aw fi'lihim aw qawli ba'dhin wa fa'al ba'dun wal intisharu ma'a saktin hasal katanya. Beliau mengatakan tsumma inqiradul asri laisa yushtarat. Jadi inqiradul asr, berakhirnya masa ahli ijma' itu tidak menjadi syarat keabsahan sebuah ijma'. Tadi sempat kita sampaikan yang maksud daripada inqiradul asr adalah matinya semua ahli ijtihad tanpa ada mereka rujuk kembali. Udah, mereka meninggal dalam kondisi mereka sepakat pada satu pendapat. Itu namanya inqiradul asr. Nah, ini tidak menjadi syarat keabsahan sebuah ijma'. Kapan saja terjadi ijma'? Ketika itu langsung ijma' tersebut menjadi hujjah kepada siapapun di masa setelahnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, ijma' ini apakah hanya terjadi jika itu adalah berupa ucapan atau mungkin juga dalam perbuatan? Kata beliau, wan aqadal ijma'u bil qawli faqat au fi'lihim. Katanya. Jadi ijma' itu terjadi bisa dengan ucapan, seperti misalkan para seluruh ahli ijtihad menyuarakan ini adalah boleh. Atau bisa juga para ahli ijtihad melaksanakan sebuah perbuatan dan tidak ada yang satupun yang mengingkari, itu menunjukkan akan kebolehannya. Jadi bisa dalam ucapan, bisa juga dalam perbuatan yang tak ada satupun yang mengingkarinya. Kemudian beliau mengisyaratkan setelahnya au qauli ba'dhin wa fa'al. Ba'dun wal intisyaru ma'a saktin hasal, yaitu beliau mengisyaratkan kepada ijma' sukuti. Jadi ijma' sukuti itu adalah perkataan sebagian mustahidin atau perbuatan sebagian mustahidin dan sebagian lainnya itu diam saja dan perkataan atau perbuatan itu tersebar. Maka jika tiga hal ini tercapai, maka itulah yang dinamakan ijma' sukuti. Perbuatan atau perkataan sebagian mustahidin dan diamnya sebagian yang lain, sedangkan perbuatan itu tersebar, dikenal atau diketahui oleh semua orang. Sedangkan tidak ada satu mereka yang mengingkarinya, maka itulah yang dinamakan sebagai al-ijma' as-sukuti. Dan rajih menurut jumhur ulama adalah ijma' sukuti adalah hujjah. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pada malam hari ini. InsyaAllah pada pekan yang akan datang kita akan menyelesaikan kitab ini. Fasahbu laisa qauluhum bihujjatin lakin nujumun bis sama al-mahajjah. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu insyaallah kita akan ujian. Mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Baik, tafadhal yang ingin bertanya.